Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bambu sebagai bahan konstruksi dalam bidang teknik sipil. Saya kira di antara kita pasti sudah pernah melihat bambu ya, dan yang dipergunakan sebagai apa saja. Biasanya untuk di daerah-daerah pedesaan, bambu masih banyak yang digunakan sebagai bahan untuk membuat rumah. Jadi pada hari ini saya akan membicarakan tentang penggunaan bambu untuk membuat rumah dan hal-hal lain yang mungkin ada di antara kita belum tahu apa saja eh, konstruksi sipil yang bisa dibuat dengan menggunakan material ini. Baik, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa, kepada Anda, bahwa di dunia ini tercatat ada lebih dari 1.250 spesies bambu. Dan bambu-bambu tersebut itu tumbuh dan berkembang di hampir lebih dari 75 negara. Itu berdasarkan hasil penelitian seorang peneliti India, Sharma, yang dilaporkan pada tahun 1987. Kemudian seorang peneliti Jepang pada tahun 1980 itu menulis atau menyatakan bahwa bambu yang ada di Asia Selatan dan Asia Tenggara kira-kira 80% dari keseluruhan bambu yang ada di dunia ini. Jadi kira-kira di tempat kita di Asia Tenggara ini kalau dibagi dua dengan Asia Selatan ya sekitar 40%. Cukup besar, cukup banyak. Dan dari sekian banyak itu, genus bambunsa itu mempunyai jumlah spesies yang paling banyak, terutama tersebar di daerah tropis, termasuk Indonesia. Berdasarkan pertumbuhannya, bambu dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu bambu simpodial dan bambu monopodial. Bambu simpodial itu adalah bambu yang tumbuh dalam bentuk rumpun. Setiap rhizome hanya akan menghasilkan satu batang bambu. Bambu muda tumbuh mengelilingi bambu yang tua. Bambu simpodial tumbuh di daerah tropis dan subtropis, sehingga hanya jenis ini saja yang dapat dijumpai di daerah tropis seperti di Indonesia. Jenis yang kedua adalah bambu monopodial yang berkembang dengan rhizome yang menerobos ke berbagai arah itu di dalam tanah dan muncul ke permukaan tanah sebagai tegakan bambu yang individual. Jadi bambu monopodial ini tumbuh satu-satu, jadi seperti pohon. Nah, kalau yang simpodial itu keluarnya seperti rumpun. Jadi ini saya tampilkan gambarnya. Ini adalah tipikal bambu simpodial. Jadi tumbuhnya itu berumpun. Kemudian ini tipikal bambu monopodial. Jadi dia berkelompok di dalam tanah, tetapi ketika keluar dari permukaan tanah, ini menjadi satu-satu. Mungkin gambar yang berikut ini lebih jelas menunjukkan perbedaan. Ini yang dimaksud dengan bambu simpodial, dan ini yang ditemukan, yang kita temui di daerah tropis seperti di negara kita. Jadi bambu tumbuh seperti rumpun. Kemudian ini bambu monopodial, jadi keluarnya dari tanah itu satu persatu, dan ukurannya itu bisa sangat besar.
Jadi sampai pada poin ini kita sudah tahu bahwa ternyata ada juga bambu yang tumbuhnya seperti pohon. Berikutnya, saya akan sedikit menjelaskan dulu keunggulan dan kelemahan bambu. Kita mulai dengan keunggulannya dulu. Yang pertama, bambu ini mudah ditanam dan tidak memerlukan pemeliharaan secara khusus. Kemudian untuk melakukan budidaya bambu itu tidak diperlukan investasi yang besar. Setelah tanaman sudah mantap, malah hasilnya dapat dipanen secara terus-menerus tanpa harus menanam lagi. Budidaya bambu tidak memerlukan keahlian dan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan pengetahuan yang tinggi. Kemudian pertumbuhannya cepat, berbeda dengan pohon kayu hutan yang baru siap ditebang pada umur 40-50 tahun, maka bambu dengan kualitas baik sudah dapat kita peroleh pada umur 3 atau 5 tahun. Tanaman bambu mempunyai ketahanan yang luar biasa, artinya daya tahannya. Rumpun bambu yang telah dibakar pun itu masih dapat tumbuh lagi. Secara mekanis, bambu berbentuk pipa sehingga mempunyai momen kelembaban yang tinggi. Oleh karena itu, bambu cukup baik ya untuk memikul beban lentur. Artinya, sangat baik dipergunakan pada komponen-komponen struktur yang memikul beban lentur. Ditambah dengan sifat bambu yang elastis, struktur bambu mempunyai ketahanan yang tinggi, baik terhadap angin maupun gempa. Bambu mempunyai kekuatan cukup tinggi, kuat tariknya malah dapat kita persandingkan dengan baja. Nanti kita lihat grafiknya seperti apa. Sekalipun demikian, kekuatan bambu yang tinggi ini sampai hari ini belum dimanfaatkan dengan baik. Karena biasanya batang-batang struktur bambu hanya dirangkaikan dengan pasak atau tali yang kekuatannya tentu saja cukup rendah. Di sisi lain, bambu ini mempunyai kelemahan. Yang pertama dan yang utama, bambu mempunyai durabilitas yang sangat rendah. Bambu sangat potensial untuk diserang kumbang bubuk, sehingga bangunan atau perabot yang terbuat dari bambu tidak awet secara alami, jadi harus diawetkan. Bangunan yang terbuat dari bambu yang tidak diawetkan hanya bisa bertahan tidak lebih dari 5 tahun, bahkan kurang dari itu. Hal ini merupakan kendala yang cukup serius yang membuat minat orang menggunakan bambu sebagai bahan konstruksi berkurang. Kekuatan sambungan bambu pada umumnya sangat rendah karena perangkaian batang-batang struktur bambu sering dilakukan dengan cara yang konvensional, memakai tali ijuk itu yang umumnya. Beberapa menggunakan paku dan pasak. Pada perangkaian batang-batang struktur dari bambu yang dilakukan dengan paku dan pasak, itu rentan sekali terhadap geser atau kekuatan gesernya sangat rendah, sehingga menjadikan bambu mudah pecah karena paku atau pasak tersebut. Sementara di sisi lain, penyambungan make tali sangat tergantung pada keterampilan pembuatnya. Kekuatan sambungan hanya didasarkan pada kekuatan gesek antara tali dan bambu, atau antara bambu yang satu dengan bambu yang lainnya. Pada saat talinya kendor sebagai akibat kembang susut karena perubahan temperatur, kekuatan gesek itu akan menurun dan bangunan bisa kolaps, ya, bisa runtuh. Oleh karena itu, sambungan bambu yang memakai tali itu perlu dicek secara berkala dan tali harus selalu di-setel agar tidak
kendor. Kelemahan lainnya adalah belum adanya standar ya, atau petunjuk teknis bagaimana merancang atau mendesain atau menghitung secara teknis bangunan yang terbuat dari bambu. Berikutnya adalah sifat bambu yang mudah terbakar. Sekalipun ada cara-cara untuk menjadikan bambu tahan terhadap api, namun biaya yang harus dikeluarkan relatif cukup mahal. Nah, sekarang kita akan masuk ke atau mengenal beberapa sifat mekanik dari bambu. Untuk mengetahui sifat mekanik bahan, umumnya perlu dilakukan pengujian laboratorium dengan standar tertentu meliputi ukuran spesimen serta cara-cara pengujian. Namun demikian, mengingat sifat bambu ini cukup unik ya, dia tidak bisa disamakan dengan kayu, tidak bisa juga disamakan dengan bahan yang lain. Dan karena sampai hari ini standar yang baku mengenai pengujian itu belum ada, sehingga pengujian yang kita lakukan hanya berdasarkan hasil-hasil atau effort yang dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya yang sudah mencoba membuat model pengujian untuk bambu. Tapi sampai hari ini belum diratifikasi menjadi sebuah aturan yang baku. Beberapa hasil pengujian sifat mekanik bambu yang cukup detail dan secara akademis bisa dipertanggungjawabkan, antara lain bisa dikutip dari penelitian Morisco yang diterbitkan pada tahun 1999 sebagai sebuah buku rekayasa bambu. Salah satu sifat mekanik bambu yang bisa kita lihat dari apa yang dilaporkan oleh Profesor Morisco adalah hasil atau grafik diagram tegangan regangan bambu yang dibandingkan dengan baja. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini. Ini adalah grafik atau kurva hasil pengujian baja. Kemudian ini adalah kurva hasil pengujian bambu petung. Dan ini adalah kurva hasil pengujian kuat tarik bagian kulit dari bambu ori. Jadi gambar ini secara jelas menunjukkan bagaimana kekuatan tarik kulit bambu ori dan bambu petung itu lebih tinggi daripada kuat tarik dari baja. Tapi yaitu tadi, karena seperti yang sudah saya sampaikan, karena masalah gesernya yang sangat rendah, maka penggunaan bambu ini masih menjadi masih terkendala. Berikut ini saya tampilkan kuat tarik rata-rata bambu yang kering oven. Jadi ini ada beberapa jenis bambu. Kemudian ini kekuatan tariknya tanpa buku, jadi diuji pada bagian antar buku. Kemudian ini adalah kekuatan tariknya yang ada bukunya. Jadi kekuatan tarik tanpa buku itu paling tinggi, bahkan mencapai 2.910 kg per cm persegi. Dan tabel ini juga memperlihatkan bahwa bagian buku itu akan memperlemah kekuatan tarik, jadi titik lemahnya. Jadi sampel yang diuji yang ada bukunya biasanya mengalami failure pada bagian bukunya. Sehingga kekuatannya itu hampir
rata-rata sepertiga ya, atau malah mungkin sekitar sepersetengah. Di diagram apa namanya distribusinya juga tidak, yang jelas lebih rendah dibandingkan dengan bambu yang tanpa buku. Berikutnya adalah kuat tarik rata-rata bambu pada berbagai posisi. Jadi ini semua jenis bambu yang diuji, kemudian diuji pada bagian pangkal, tengah, dan ujung ya. Pangkal, tengah, ujung, pangkal, tengah, dan ujung. Letak bambu, apakah dia berada pada pangkal, tengah, atau ujung juga memberikan nilai yang berbeda. Sehingga kalau dilihat dari sini, ada beberapa angka itu yang pada bagian ujungnya itu lebih tinggi. Misalnya untuk bambu tutul, bagian ujungnya ini justru mempunyai kuat tarik paling tinggi dibandingkan dengan bagian pangkal. Sementara pada pengujian yang lain untuk bambu tali, misalnya bagian ujungnya itu 1700 juga paling tinggi. Jadi kalau sepintas lalu kita mengatakan bahwa bagian pangkalnya itu pasti lebih kuat dibandingkan ujung. Ternyata hasil pengujian itu tidak. Justru bagian ujung memperlihatkan mempunyai kekuatan tarik yang lebih baik dibandingkan dengan pada bagian yang lain. Ini cukup menarik. Sehingga Profesor Morisco itu merumuskan dari hasil-hasil penelitian, pengujian yang beliau lakukan terhadap bambu, merekomendasikan kuat batas dan tegangan izin bambu kalau digunakan ketika kita misalnya mau mendesain konstruksi bangunan yang terbuat dari bambu. Untuk tegangan tarik, direkomendasikan kuat batasnya itu 981 sampai 300. Dengan tegangan izin itu 294,2. Saya kira mungkin ini bisa dielaborate lebih jauh nanti ketika mahasiswa mau melakukan desain. Berikut saya sampaikan beberapa teknik atau cara penyambungan bambu yang sedikit lebih maju dibandingkan dengan tradisional. Nah, kalau kita misalnya melihat bagaimana cara orang melakukan penyambungan bambu secara tradisional, kan bisa kita lihat di internet gitu ya. Tulis saja di situ tradisional, cara menyambung bambu secara tradisional, maka kira-kira akan banyak sekali gambaran yang diberikan. Nah, ini model cara penyambungan menggunakan tali ijuk. Jadi ini detailnya, kemudian ini aplikasinya di lapangan. Ini yang sering kita lihat. Morisco, Profesor Morisco kemudian belajar dari kekurangan-kekurangan yang ada, beliau kemudian mencoba mengembangkan beberapa ya, teknis penyambungan, antara lain dengan menggunakan bahan pengisi. Jadi artinya pada bagian-bagian yang akan disambung diisi dulu dengan mortar, gitu ya. Nah, baru ada beberapa bagian juga dikasih tulangan baja, ya, sehingga sambungan ini menjadi lebih baik. Ini model yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi menggunakan bahan pengisi dari mortar, ada juga yang pengisinya resin. Beliau merekomendasikan juga menggunakan bahan pengisi kayu. Jadi kalau untuk
komponen rangka yang memikul tegangan tarik. Jadi kalau rangkanya itu memikul beban tekan, disarankan menggunakan bahan pengisi dari beton atau mortar. Kalau komponen itu memikul beban tarik, maka disarankan menggunakan bahan pengisi dari kayu. Kalau tadi kita lihat penyambungannya itu menggunakan plat buhul seperti ini platnya. Nah, yang gambar ini menunjukkan bagaimana cara menggunakan sambungan bambu dengan pengisi tanpa plat buhul. Jadi, ini lebih simpel, lebih sederhana, dan tentu saja lebih murah. Ini yang dikembangkan oleh Profesor Maurice Kohn. Berikutnya adalah satu usaha, gitu ya, satu inovasi penyambungan bambu yang juga sangat menarik, yaitu merangkaikan bambu dengan menggunakan pin ya atau plat baja. Kemudian bambu-bambu dihubungkan ke plat tersebut dengan pin. Ini dilaporkan oleh Hendrickson dan Greenberg. Ini hasilnya bagus sekali. Ini lebih lanjut, mereka mencoba mengaplikasikannya di lapangan, dan ini saya kira mungkin untuk struktur bambu yang digunakan sebagai dom misalnya, ini sangat, teknik penyambungan ini sangat bagus. Saya kira itu yang berkaitan dengan teknik penyambungan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai aplikasi bambu sebagai bahan konstruksi. Adik-adik mahasiswa yang mungkin pernah melihat ya atau menonton bagaimana cara-cara bambu diaplikasikan sebagai konstruksi sipil. Bambu ini bisa digunakan dalam berbagai macam konstruksi sipil, ya, baik yang bersifat sederhana sampai yang sangat kompleks. Bahkan mungkin ya belum banyak kita lihat di sini. Jadi saya akan memperlihatkan nanti seperti apa orang-orang lain di tempat lain atau di luar sana melakukan sesuatu dengan bambu ini. Berikut ini beberapa contoh aplikasinya. Jadi yang contoh-contoh ini saya adaptasi dari buku Visionary Bamboo, Design for Ecological Living. Ini karangan Robert Hendrickson dan David Greenberg yang dibuat atau dipublish tahun 2007. Jadi yang pertama, bangunan pavilion yang ini semacam kafe terbuka. Ini dibuat di Slovakia. Jadi bambu-bambu lonjor panjang seperti bambu untuk penjor ya, untuk di daerah kita. Ini digabung, kemudian disatukan, dan kemudian ditutup dengan semacam jaring. Nah, ini rupanya bambu ini kalau didesain dengan baik, itu akan menghasilkan sebuah konstruksi yang tidak hanya kokoh, tapi juga indah dan fungsional. Ini di Slovakia. Berikutnya adalah desain villa terapung yang di Malacca, ya, di Malaysia. Saya kira mungkin di Indonesia juga sudah banyak ya kita lihat desain villa yang dibuat dari bambu, kemudian ini berbentuk terapung. Jadi dia ditempatkan di atas beach atau pantai. Berikutnya di Kanada. Jadi bambu ini dikombinasikan dengan
struktur permanen dari beton pada bagian bawah. Kemudian bambu ini dijadikan sebagai rangka dan sangat bagus. Ini di Kanada. Berikutnya adalah bagaimana di Jerman peneliti mendesain sebuah struktur rangka yang didominasi oleh komponen-komponen yang berbentuk diagonal, dan saya kira ini sangat bagus ya untuk kita yang berada di daerah gempa, karena komponen yang berbentuk diagonal ini kalau kita uraikan, maka dia bisa memikul beban horizontal dan juga vertikal, sehingga relatif tahan terhadap gempa. Berikutnya di Brazil. Nah, di Brazil ini dibuat semacam rumah, tapi saya kira ini mungkin bukan rumah ya, sebuah konstruksi yang bisa dijadikan sebagai spot bagi masyarakat untuk beraktivitas bersama. Bagus sekali. Bambu juga bisa digunakan untuk membuat emergency settlement ya, atau barak pengungsian, atau bangunan untuk shelter ya, shelter. Kami juga di jurusan Teknik Sipil Undram mengembangkan shelter yang terbuat dari bambu pada gempa yang terjadi pada tahun 2018 kemarin dari bahan bambu. Tapi kalau yang terlihat pada slide ini untuk menampung pengungsi dalam jumlah yang banyak. Berikutnya adalah rekayasa yang dilakukan oleh peneliti di Belanda. Mereka membangun rumah pohon yang materialnya terbuat menggunakan bambu. Menarik juga. Berikutnya di Meksiko, peneliti di sana mencoba menyediakan community center. Jadi tempat pertemuan masyarakat ini berada di atas bukit, kemudian dikombinasikan dengan baja pada beberapa lokasi atau komponen yang memikul beban yang paling besar. Dan ini sangat bagus. Nah, tidak seperti yang saya temukan di beberapa tempat di daerah kita. Ada orang yang membangun community center seperti ini di atas bukit, tapi dengan konstruksi atau material yang sangat berat, dan justru diambil atau tidak tersedia di lokasi tersebut. Misalnya menggunakan struktur beton yang sangat berat untuk sebuah struktur bangunan yang buat di atas puncak bukit ya, itu kurang bagus. Jadi ini pilihan yang mungkin baik bagi masyarakat setempat, baik juga secara lingkungan. Berikutnya adalah sebuah hasil karya inovasi yang sangat bagus. Jadi ini pusat fashion house di Malaysia itu berlantai 5, semuanya terbuat dari bambu. Ini kolomnya dari bawah sampai ke atas, kemudian plat lantainya, dan balok-balok semua terbuat dari bambu. Tidak kalah menarik dibandingkan dengan bangunan yang dibuat dengan material yang lain. Berikutnya adalah semacam dome, jadi konstruksi semacam dome yang dibuat dengan merangkai bambu-bambu yang berukuran kecil sehingga membentuk sebuah bangunan yang sangat besar. Ini di Korea Selatan.
berikutnya, saya kira mungkin ini yang terakhir, bambu juga bisa digunakan sebagai skin dari hewan. Skin ini maksudnya walaupun bangunannya itu dibuat dari beton misalnya, tapi kalau beton kan kelihatannya tidak alami atau kurang seni dan lain sebagainya, maka pada bagian luarnya itu diberi skin atau kulit yang terbuat dari bambu. Tapi ini hanya semacam permainan saja, ornamen, jadi tidak menjadi komponen struktur yang memikul beban. Hasil riset kami di jurusan Teknik Sipil Unrampung dalam beberapa kesempatan kita menggunakan material bambu untuk ini membuat bangunan temporary building ini untuk masyarakat korban gempa Lombok kemarin, di mana kesemua bagian rumah ini terbuat dari bambu yang disambung dengan baut, di mana plat bukunya itu bukan dari baja tapi diinovasi dengan menggunakan plywood. Ini adalah hasilnya. Kemudian beberapa waktu sebelumnya, tahun 2009 kalau tidak salah, jadi kita juga mengembangkan satu model rumah yang semua bagiannya terbuat dari bambu dan sambungannya menggunakan baut dengan bahan pengisi. Hasilnya sangat bagus menurut saya. Saya kira masih banyak lagi alternatif desain yang bisa kita buat dan kembangkan berbasis material bambu ini. Namun sebagai pengenalan untuk penggunaan bambu sebagai bahan konstruksi, apa yang sudah disampaikan sudah cukup memberikan kita semua pengetahuan bahwa ternyata ada banyak hal yang bisa kita perbuat dengan material bambu yang ramah lingkungan ini dan juga saya kira cukup ramah di kantong. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya menutupnya, saya kutip beberapa referensi. Referensi utama yang digunakan dalam slide ini adalah buku Rekayasa Bambu yang ditulis oleh Profesor Morisco dan dipublish tahun 1999. Kemudian ada peneliti Satar M yang dipublish tahun 1995 dengan judul Traditional Bamboo Housing in Asia, Present Status and Future Prospect. Dan yang terkait dengan gambar-gambar tadi, desain, itu saya kutip dari bukunya Hendrickson dan Greenberg yang dipublish tahun 2007. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.